Makanya orang yang skala frekuensi kesadarannya di bawah 200, sempit hidupnya. Tapi orang yang frekuensi kesadaran di atas 200, expanded. Selalu berkembang apapun. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, itu sebetulnya adalah hukum tarik-menarik. Orang miskin, dia merasa miskin. Perasaan miskin akan menarik semua kemiskinan, tambah miskin. Orang yang kaya, dia merasa kaya. Merasa kaya itu positif, dia akan menarik semua hal yang menakjubkan dalam hidupnya. Sebetulnya siapa yang menarik? Dirinya sendiri. Kayak nanti ya, ikut pelatihan khusus nanti. Kalau saya buka pelatihan khusus tentang berkelimpahan, ikut. Supaya tahu mekanisme semesta bekerja. Mengubah nasib itu tidak cukup buka restoran. Kalau buka restoran pikiran dan perasaannya sudah gagal dari awal, hancur itu bisnis. Merubah nasib itu yang paling utama, rubah dulu pikiran dan perasaanmu. Dan bagaimana merubah itu? Harus merubah kesadaran. Itulah awal untuk sukses. Jadi belajar agama itu dagang pun diajarin yang benar. Mau jadi pekerja di tempat lain, jadilah pekerja yang benar. Mau jadi PNS, jadilah PNS yang benar. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niat. Oke, terlalu banyak kata-kata saya, tetapi sampai di sini bisa mengerti? Oke. Jadi banyak Kak manusia seolah-olah kelihatan manusia padahal cuman seperti manusia. Tapi kata Allah, ulaika kal an'am. Paham sampai sini? Oke, tidak usah nunjuk orang lain, tidak usah. Mulai ke sini ya, ngaji ke sini. Namanya ngaji diri. Ya, bukan ngaji orang lain, ngaji diri. Ya, kalau ngaji orang lain jadi menghujat pada orang lain. Ke sini ngaji itu ke dalam. Kebanyakan pengajian justru menghujat orang lain yang berbeda. Aneh itu, bukan pengajian. Ya, ngaji itu ke sini ke dalam. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ciri manusia asli. Pertama, ciri manusia yang asli itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Memiliki visi, memiliki misi hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Itu ciri manusia yang asli. Kenapa? Manusia asli itu disebut manusia sejati. Dia tahu dari mana dia asal, apa tugasnya di sini, dan setelah ini pun dia sudah tahu harus kemana dia pulang. Itu ciri manusia asli. Ya, yang palsu nggak tahu, hidupnya nggak jelas, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Tidak punya visi, tidak punya misi dalam hidupnya. Hidup hanya mengikuti kebanyakan orang. Yang penting aman. Banyak yang kayak gitu. Oke. Bisa nangkap sekarang? Oke. Kira-kira dari sini kita asli apa palsu? Oke. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak mencari pengakuan dan persetujuan dari siapapun. Melainkan menerima dirinya apa adanya. Itu yang asli. Ya, bahagianya sudah tidak bergantung pada orang lain. Bahagianya sudah dibuat sendiri. Orang lain mau kaya apa, udah nggak peduli. Aku begini bukan karena kamu begitu. Udah ada di YouTube. Judulnya, ceramahnya, aku begini bukan karena kamu begitu. Pokoknya kamu mau begitu, aku tetap begini. Itu ciri manusia asli. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Masih ingat gak Bapak Ibu dulu waktu lahir ke dunia? Tidak tahu apa-apa, damai. Tidak punya apa-apa kan waktu itu? Damai gak? Damai. Tidak bisa apa waktu itu? Damai? Damai. Mau makan, dikasih makan. Mau pakai baju, dipakaikan baju. Mau mandi, dimandikan. Surga itu. Masih ingat gak Bapak Ibu saat itu? Bukan siapa-siapa, tahu kan? Bukan siapa-siapa apa kan? Bukan istrinya si A, bukan suaminya si B. Masih ingat saat itu? Damai gak? Kan kalian mulai menderita setelah tahu apa-apa, setelah merasa bisa apa-apa, betul gak? Setelah punya apa-apa, betul gak? Bikin pagar aja di rumah, tinggi-tinggi, merasa punya apa-apa. Kan kalian merasa tidak aman dalam kehidupan ini setelah merasa punya apa-apa kan? Punya suami takut direbut orang. Punya istri takut selingkuh. Betul nggak?
Karena merasa diri sebagai siapa? Aduh, mau parkir aja susah. Muter dulu, harus yang paling depan, harus yang paling dekat podium. Betul nggak? Susah nggak hidup? Jadi tahu nggak Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu susah? Sejak tahu apa-apa, sejak bisa apa-apa, sejak punya apa-apa kan? Sejak merasa siapa? Dulu nggak ada cemburu. Betul nggak? Main saja, tidur pulas. Sekarang tidur pun harus pakai obat. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak? Mau nggak masuk surga lagi? Jadi anak kecil lagi. Tapi bukan berarti kita harus mengulang waktu. Jangan bicara ilusi. Kita kembali menjadi seperti anak lagi. Tidak merasa punya apa-apa walaupun punya. Tidak merasa tahu apa-apa walaupun sekolahnya tinggi. Tidak merasa bisa apa-apa walaupun keterampilannya banyak. Tidak merasa siapa-siapa walaupun pejabat. Keren. Baru jadi RT aja, waduh. Biasa duduk di mana aja nyaman, sekarang harus pakai kursi paling empuk tuh. Betul nggak? Susah. Susah nggak? Enak nggak duduk kayak gini? Enak kan? Kenapa bisa duduk bebas? Ketika kita melepaskan semua atribut-atribut kepalsuan kita. Ingat ya, jadi pejabat, jadi siapa, gak lama. Jadi anggota DPR, jadi anggota DPR, gak lama. Jadi yang kedua, ciri manusia asli itu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak selalu semua orang harus setuju pada kita. Enggak penting. Ciri yang ketiga, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. Bapak Ibu, coba rasakan ketika pemikiran kita sempit. Betul nggak? Hasilnya apa? Merasa paling benar, merasa paling soleh. Betul nggak? Merasa jalannya paling hebat. Lalu yang dikerjakan kita apa? Menyalahkan orang lain. Dikira menyalahkan orang lain itu bagus? Banyak konflik. Mampu melihat berbagai sudut pandang. Lihat saya semuanya. Ketika kita melihat dengan satu sudut pandang sempit, marah, kesel. Tapi begitu kita melihat dengan sudut pandang yang luas, ternyata nggak ada masalah. Betul nggak? Orang tidak bayar utang sama kita, janji hari Senin, pas Senin tidak bayar. Kalau sudut pandangnya sempit, wah jangan-jangan dia ada niat kabur nih, tuh sempit. Ketika ditelepon, kemudian dia nangis, mohon maaf, uangnya belum terkumpul hari ini, saya sedang masih berusaha. Saya doakan kamu dapat rezeki yang berlimpah. Udah gak usah dipikirin, saya percaya sama kamu, besok-besok juga kamu pasti bayar kalau sudah ada. Kan kita tenang, dia juga tenang. Betul gak? Gitu, karena sudut pandang kita luas. Oh jangan-jangan dia tidak bayar utang bukan karena tidak mau bayar, belum ada duitnya. Kalau sudut pandang luas kan jadi enak, tenang. Tidak mudah terjebak dalam penilaian yang sempit. Tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Lihat orang yang sempit. Dikasih racun pemikiran sedikit saja sudah berubah. Jadi ciri yang pertama, hidupnya memiliki tujuan yang jelas. 2, tidak bergantung validasi orang lain. 3, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. 3 aja dulu. Sudah punya belum? Udah punya belum? Hah? Sudah punya? Alhamdulillah. Ya, sudah mendekati asli. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Tidak pernah merasa sebagai korban. Tidak pernah menyalahkan pihak lain. Sadar akan dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tidak lari dari segala konsekuensi. Jadi kalau berani memutuskan begini, berani mengambil pilihan, ingat, di setiap keputusan pilihan itu pasti ada konsekuensi yang mengikutinya. Dia bertanggung jawab atas semua konsekuensi itu. Itu manusia asli. Memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Mampu tetap tenang, berpikir jernih,
dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam hidup. Karena dia tahu tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa alasan. Semua kejadian hadir ada alasannya. Dan yang punya alasan semua kejadian terjadi hanya Allah. Dan kalau Allah yang membuat itu terjadi, dia percaya. Walaupun dinilai baik atau buruk oleh dirinya, tetapi menurut Allah pasti itu kebaikan kita. Kalau dia percaya, tetap aja tenang. Itu yang namanya hidup mengalir itu begitu. Tanpa perlawanan. Bahkan ketika orang sudah mengalir dalam kehidupannya, ikut tarian semesta, nyaris semua hal datang dalam kehidupannya tanpa upaya. Apa itu bisa? Bisa. Saya sudah membuktikannya. Jadi kalau hidup kita, mohon maaf ya, badan sakit-sakitan, ekonomi morat-marit, konflik tambah banyak, ya, kepala berat, dada sesak, perut mah, anus ambeien, kaki dilangkahkan berat, melangkah sedikit kunang-kunang, wah itu sudah pertanda itu. Udah rusak segalanya itu. Tubuh spiritualnya hancur, tubuh intuisinya amburadul, tubuh mentalnya acak-acakan, tubuh energinya tidak seimbang, akhirnya tubuh fisik jadi ketempuhan. Coba Bapak Ibu ya, ngaji itu yang mengubah diri kita, yang membuat kesadaran kita. Biar gitu wae. Tuh bosen gitu. Masalah teh tadi. Masalah aja nggak kreatif. Tiap ketemu dengan saya itu aja masalahnya. Berubah atau masalah teh ya yang kreatif. Nah, ciri orang yang sudah menjadi manusia asli mencintai dirinya sendiri. Coba dari yang 3 ini, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi apapun itu, mencintai diri sendiri. Kenapa? Sudah memahami nilai dan kelebihan diri, mampu menerima kekurangan dan kesalahan diri, bahkan tidak merasa ada perasaan bersalah yang berlebihan. Sudah memiliki nggak 3 ciri ini? Sudah? Alhamdulillah. Makanya ngaji itu harus jelas ukurannya, ya. Bukan pahala nggak jelas. Di Quran nggak ada pahala ya, nggak ada. Di Quran adanya ajrun, falahum ajruhum, ghairu mamnun. Ajrun itu zat. Nanti di kajian berikutnya harus dikupas itu. Zat siapa itu? Itu yang diterjemahkan jadi pahala. Makanya kalau orang yang suka ngomong pahala, saya tanya, bentuknya kayak apa? Berapa kilo? Kan kalian dikit-dikit pahala, betul nggak? Iya. Kapan mau ikhlas? Ya, coba lepaskan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita atas nama cinta demi kebaikan kita. Harusnya gitu kita berbuat baik. Oke. Tidak membandingkan diri dengan yang lain. Menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita punya jalan sempit sendiri-sendiri. Jalan hidup kita adalah jalan pribadi kita sendiri-sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Udah Bapak Ibu, selesai ya. Mulai sekarang jangan banding-bandingkan. Yang selanjutnya, memiliki keteguhan pendirian, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Maka di Quran ada kata-kata wa allawistaqaumu ala tariqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka dia pasti akan meminum hikmah di jalan itu. Makanya kalau mau ngaji yang benar, teguh pendirian di jalan itu sampai kita meminum hikmah. Coba jangan seperti orang gali sumur. Coba orang gali sumur, baru di tengah perjalanan dia berhenti, kotor badannya, bau badannya, banyak keringat, tanah masih melekat di situ. Sebelum dia sampai di air yang dia cari, dia tidak bisa membersihkan tubuhnya. Perjalanan spiritual meniti ke dalam diri kira-kira seperti itu. Harus tekun, harus teguh, sampai kita bisa menemukan air suci Kamandalunya. Dan itu yang akan membersihkan semua keringat di perjalanan kita. Lalu luluh lantah semuanya sampai pada tujuan. Itu baru benar. Ya. Nah, sampai di tujuan kita kembali menjadi asli lagi, mengalami dwi jati, mengalami kelahiran yang kedua.
mewarisi sifat-sifat ilahi. Karena memang kita dulu awalnya pun mewarisi sifat-sifat ilahi. Berani melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Berani? Berani? Yang benar. Berani untuk mengikuti intuisi dan tidak takut untuk berbeda. Itu ciri orang yang asli. Dia lebih percaya pada intuisinya daripada apa kata orang. Karena intuisi itu bimbingan ilahi. Dengarkan suaranya. Disitulah prinsip sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itu bukan kita berguru kepada si A dipakai, kamu murid saya ya, harus sami'na wa ta'na. Kata gurunya, kamu cantik ya. Kamu kayaknya ditakdirkan buat jadi istriku. Orang istrinya sudah 8. Gak bisa Pak. Wih, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kurang ajar itu ya. Jadi gak ngerti menerapkan sami'na wa ta'na. Lihat saya semuanya hadirin. Sami'na wa ta'na itu ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Tidak usah lagi diabaikan. Begitu mendengar suara itu, wa ta'na, kami ikut. Walaupun itu harus bertabrakan dengan kebanyakan orang. Walaupun itu harus melawan arus. Walaupun itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ingat ya, sama belum tentu benar. Dan beda belum tentu salah. Coba jadi diri sendiri. Ya. Makanya kenapa ya saya menolong banyak anak ya. Orang tua nih, orang tua seperti Bapak Ibu semua. Udahlah, Bapak Ibu mau udah gak bisa ditolong lagi ya. Anak. Dari sekarang anak tuh di profiling. Tipe otaknya apa? Apakah tipe otaknya action? Apakah tipe otaknya logik? Apakah tipe otaknya kreatif? Apakah tipe otaknya master? Apakah tipe otaknya emosi? Karena mereka ingin diperlakukan berbeda. Kita nggak pernah profiling anak kita. Begitu lahir harus hafal ini, hafal itu, dicekokin ini, cekokin itu, dikasih dogma ini, dogma itu. Persis seperti yang orang tua mau. Dia kehilangan identitas dirinya. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan seperti yang orang tua mau. Bahkan kerjanya harus di sini, jodohnya ini. Wah, semua ikut campur. Banyak kayak gitu. Sadar nggak? Ya, semoga setelah dengar kajian yang mencerdaskan ini, ya, pada sadar semua jadi cerdas. Jangan merasa orang tua lahir duluan. Kalau nggak mau belajar, orang tua juga harus direparenting. Orang tua harus diasuh ulang. Kalau dia salah asuh dulunya. Kita harus memutus rantai asuh yang salah. Kita diasuh begini sama nenek kakek kita diasuh begini sama leluhur kita. Jangan mengasuh anak kita dengan cara yang sama kalau itu tidak bagus. Putus rantainya. Satu pertanyaan saya, berani nggak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang? Berani? Berani untuk mengikuti intuisi? Berani nggak sami'na wa ta'na? Berani nggak berbeda? Keren. Ada peluang kalian jadi manusia asli. Tapi jangan cuma ngomong, keluar dari sini, diomelin dikit aja langsung ngagubrak deh, betul nggak? Mental apa tuh namanya? Bapak Ibu, saya berani tampil beda dari sejak kecil. Tapi tampil bedanya bukan ingin beda, bukan. Saya bingung aja gitu, bingung aja. Saya akan disuruh sholat sama bapak saya, digebukin lagi. Ya, karena nggak sholat. Pernah saya juga dipukulin sama bapak saya karena nggak sholat. Saya mikir apa begini hadisnya atau salah memahami bapak saya. Gitu. Katanya di dalam agama la ikraha fidin, nggak ada paksaan dalam agama. Saya juga nggak ngerti. Dari kecil saya disuruh harus mengaku agama saya ini, nabi saya ini, malaikatnya ini. Disuruh ngaku gitu, saya juga nggak tahu. Kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah, saya juga nggak kenal. Makanya dari kecil saya bingung. Tapi dalam kebingungan itu saya terus mencari. Dan kalau saya ikut seperti yang bapak saya mau, saya juga tidak bisa menolong bapak saya. Bahkan saya bisa menolong bapak saya. Bapak saya, ibu saya. Sebelum meninggal, minta dibukakan pintu kolbunya lewat saya.
Itu kebahagiaan saya dalam hidup saya. Saya merasa berarti karena saya bisa menyadarkan beliau. Bapak saya tokoh agama. Sulit sekali, banyak ilmunya di sini. Untuk mengenalkan ilmu masa lalunya itu sangat sulit. Tetapi sampai di satu kesadaran, di mana beliau merasa hidup dalam ilusi. Sudah sholat sepanjang umur, tapi merasa hampa di dalam. Sudah melakukan semua ritual setiap malam, tapi ada yang hampa di dalam. Menghadapi kehidupan takut, apalagi menghadapi kematian. Di situ saya baru masuk di kekosongan ayah ibu saya. Sampai meninggal pun tidak mau, kecuali meninggal di pelukan saya. Itu kebahagiaan saya. Jadi saya sudah menyampaikan ciri-ciri manusia asli. Ini rangkuman dari berbagai kajian. Ya, kalau saya sampaikan ayat-ayatnya nanti jadi tidak akan cukup waktu kajian kita hari ini. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu, judul kajian kita lahir asli, mati sebagai fotokopi. Mari kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kalau yang tadi saya bahas Al-A'raf 179, lanjutannya sebetulnya. Ini turun dulu ke bawah ya. Mari kita lihat. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya. Jadi anak Adam ini lahir dari mana? Dari sulbi. Yuk kita lihat. Kita lihat secara saintifik, jangan pakai ilmu hayalan. Bapak Ibu datang dari mana? Dari mana? Dari mana? Masa nggak tahu tempat asalnya? Dari mana Bapak Ibu? Dari Garut. Bapak Ibu dari rahim bukan? Setuju dengan saya? Ya Allah. Ditanya gitu aja pusing. Dari mana Bapak Ibu? Dari rahim. Setuju ya? Kan di situ Bapak Ibu tinggal pertama kali. Ya. Ini ayah, ini ibu, ayah dan ibu makan segala yang disukai. Ya, ayah makan yang disukai, ibu makan yang disukai. Itu semua makanan berasal dari tanah. Kan gitu. Ya. Makan jengkol, makan pete, semua dari tanah. Saya enggak kok makan daging, daging juga makan rumput dari tanah. Apa yang bukan dari tanah? So makanan kita dari tanah. Maka di Quran dikatakan manusia dicipta dari tanah. Tapi bukan tanah dicetak kayak genteng Jatiwangi. Mikir atuh. Ada prosesnya. Bapak Ibu makan. Ya. Makanya saya kalau mau membimbing seseorang, saya antarkan ke tempat asalnya. Saya harus tahu di mana dia dilahirkan. Kenapa? Dia dilahirkan di kampung A. Berarti ayah ibunya makan air di situ. Minum air di situ ya. Makan makanan yang di situ, singkongnya dari situ, ubinya dari situ, sayurnya dari situ, dari tanah dan semua unsur mineral yang berasal dari situ. Makanya kenapa kita rindu pada kampung asal secara jasmani. Nah, itu jadi saripati. Ya, di ibu jadi sel telur, di ayah jadi sperma. Disemaikan oleh Allah, namanya cinta. Setelah itu ayah ibu berpelukan. Pelukan kan? Pelukan kan? Iya. Gara-gara berpelukan menyatulah sel telur dengan sel sperma. Kan kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Karena kalau pukul-pukulan nggak jadi. Sadar kalian hasil pelukan? Kenapa kalian pukul-pukulan? Kalau kita tahu asal muasal kita hasil pelukan, nggak mungkin kita pukul-pukulan. Ini sama saudara aja, ya Allah. Kakak beradik cuma ngurusin warisan sampai berantem. Tanah sejengkal aja kena pagar kakak kita, bakar-bakaran. Gimana sih? Itu karena nggak belajar asal usul, makanya di tataran di Parahiang nih, ya, di Parahiang di Jawa Barat kita diajarkan Anda itu berasal dari alam ngawang-nguwung. Namanya alam rahim, disebut alam mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Setelah mas kumambang kemudian mijil, nongol nih kepala yang hitam ini. Kepala ini disebut batu nih. Hajar Aswad tuh ini nih, nongol di rahim ibu, ibunya menjerit, kesakitan. Tertumpahlah darah sampai ibu hampir kehilangan nyawa saat itu, saat kepala kita nongol ke alam dunia.